Kali ini saya akan mengajak teman-teman untuk membahas apa itu namanya Big Data. Secara sederhana, Big Data adalah himpunan data yang sangat besar dan memiliki 3 karakteristik utama, yaitu yang pertama volume atau ukuran, kedua variety atau jenis, dan yang ketiga velocity atau kecepatan. Oke, yang pertama saya akan membahas karakteristik yang pertama, yaitu volume atau ukuran data. Big Data memiliki ukuran yang sangat besar. Sebagai contoh, pada tahun 2012 manusia menghasilkan 2,3 triliun gigabyte per hari. Estimasi pada tahun 2020 adalah 43 triliun gigabyte. Saat ini di Indonesia terdapat 17,5 juta pengguna internet dan 160 juta pengguna aktif media sosial yang setiap harinya menghasilkan volume data yang sangat besar. Contoh volume dalam Big Data itu yang pertama mengolah 12 terabyte data Twitter yang ada setiap hari untuk mengukur statement pasar, analisis produk, popularitas, dan lain-lain. Selanjutnya membandingkan 100 juta data pelanggan secara bersamaan untuk meningkatkan loyalitas, melihat potensi bisnis baru, dan lain-lain. Berikutnya ada variety atau jenis data. Big Data terdiri dari beragam jenis, ada yang terstruktur dan ada yang tidak terstruktur. Antara lain itu berupa teks, foto, video, grafik, dan angka, dan lainnya. Contoh variasi dalam Big Data, salah satunya memantau 1000 rute jalan secara bersamaan dari kamera pengintai, drone, dan satelit untuk menentukan rute tercepat, terpadat, dan lain-lain. Contoh yang kedua itu membandingkan 1 miliar foto dan video secara bersamaan untuk menemukan pelaku kriminalitas, mengetahui lokasi wisata favorit pada waktu tertentu, dan lain-lain. Yang terakhir itu velocity atau kecepatan data. Big Data butuh proses analisa yang cepat untuk dapat menghasilkan informasi yang akurat dan real time. Perangkat komputer bisa tidak mampu mengolah Big Data. Misal informasi data kependudukan, ekonomi, sumber daya alam, perencanaan pembangunan, perakiraan cuaca, perbankan, rute jalan, dan lainnya. Itu bisa diketahui dalam hitungan detik jika diolah menggunakan High Performance Computing atau HPC. Sistem HPC atau server terdiri dari banyak CPU atau core yang terkoneksi dan bekerja secara paralel untuk menyelesaikan suatu komputasi. Velocity dalam Big Data ada beberapa, meneliti 10 juta transaksi yang dibuat setiap hari untuk mengidentifikasi potensi penipuan dan lain-lain. Berikutnya menganalisa 500 juta detail catatan panggilan setiap hari untuk mengetahui keinginan pelanggan dan lain-lain. Setelah kita membahas 3 karakteristik utama Big Data, kita selanjutnya akan membahas apa yang saja menghasilkan Big Data. Salah satu sumber utama Big Data adalah IoT atau Internet of Things, yang bisa diartikan sebagai perangkat yang ada di sekitar kita yang dapat saling berkomunikasi antara satu dengan yang lainnya melalui sebuah jaringan seperti internet. Contohnya itu HP, komputer, mesin ATM, drone, televisi, kendaraan, mesin kasir, mesin industri, masih banyak lagi. Ada beberapa contoh Big Data, yaitu profesi seperti institusi dan gaji di bidang ilmu pengetahuan, contohnya buku dan riset di bidang cuaca seperti hujan dan topan, sumber daya alam. Untuk di bagian lembaga pendidikan ada ijazah dan sertifikat, di bidang transaksi ada KK, ATM, dan e-money. Kependudukan ada KTP dan KK, di bidang kesehatan ada BPJS, rekam medis. Untuk di kepolisian ada SIM dan SKCK. Di perjalanan ada tiket dan jadwal. Di komunikasi ada telepon, SMS data, sosial media, dan masih banyak lain. Apakah Big Data itu harus diolah? Tentu saja Big Data harus diolah agar bisa menjadi informasi yang bermanfaat bagi manusia. Big Data itu memiliki beberapa manfaat. Yang pertama, segmentasi audiens, mengenali pelanggan dengan lebih baik, membuat perencanaan yang lebih akurat, memilih data sesuai kebutuhan, dan lain-lain. Yang kedua itu menciptakan transparansi, membuat informasi yang bisa diakses oleh siapa saja, mempublikasikan temuan, dan lain-lain. Berikutnya, membantu atau mengganti manusia dalam pengambilan keputusan. Gerbang tol yang buka atau tutup otomatis, lampu jalan yang menyala saat gelap, mesin ATM yang mengeluarkan uang, dan lain-lain. Yang keempat, mengaktifkan eksperimentasi, memudahkan pencarian sumber data,
pengumpulan data jadi lebih akurat, kinerja jadi lebih terperinci, dan lain-lain. Yang kelima atau yang terakhir, berinovasi model bisnis, membuat produk dan layanan baru, meningkatkan mutu, menciptakan model bisnis baru, dan lain-lain.